Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 26 April 2025. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sehingga kami boleh merasakan bagaimana berkat-berkat itu nyata dalam perjalanan hidup kami, dalam setiap tugas, kerja, aktivitas, perjuangan-perjuangan hidup. Maka saat ini lagi Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Berkenan Engkau menuntun kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dilengkapi untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 9 dan 10 ditulis seperti ini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tema renungan kita adalah pentingnya mengerti kitab suci. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita mengungkapkan tentang sebuah kenyataan yang mengejutkan bahwa para murid Yesus setelah menemukan kubur kosong, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, meski telah mengikuti Yesus selama kurang lebih 3 tahun dan berulang kali mendengarnya berbicara tentang kematian dan kebangkitannya, mereka belum memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Betapa ironis bahwa para murid yang begitu dekat dengan Yesus masih belum mengerti kitab suci mengenai kebangkitannya. Mereka telah melihat mukjizat-mukjizat, mendengar pengajarannya, dan bahkan dipersiapkan oleh Yesus sendiri. Namun pemahaman mereka tentang rencana Allah masih kabur. Tetapi pada akhirnya pengalaman kubur kosong tersebut membawa transformasi bagi mereka dari tidak mengerti menjadi mengerti dan menjadi percaya. Nah, pengalaman para murid ini menjadi cermin bagi kita. Seringkali kita juga membaca dan mendengar firman Tuhan tanpa benar-benar memahami maknanya yang begitu dalam. Kita mungkin rajin mengikuti ibadah dan kegiatan kerohanian lain, tetapi masih gagal menangkap inti dari karya penyelamatan Allah. Akibatnya, ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita pun seperti para murid yang kebingungan. Nah, pemahaman yang benar akan kitab suci bukan sekedar pengetahuan intelektual, melainkan pencerahan dan pemahaman mendalam yang membawa transformasi kehidupan. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, kita akan melihat kehidupan, penderitaan, dan bahkan kematian dari perspektif yang berbeda. Pengharapan menggantikan keputusasaan, iman menggantikan keraguan, dan hal-hal lainnya dalam hidup ini. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita perlu mengutamakan pemahaman akan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar membaca dengan terburu-buru, tetapi merenungkannya dengan seksama, mendiskusikannya bersama, dan menerapkannya dalam kehidupan. Orang tua perlu membantu anak-anak tidak hanya mengenal cerita-cerita Alkitab, tetapi juga memahami makna dan relevansinya bagi kehidupan mereka. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Tanpa pemahaman yang benar akan peristiwa ini, iman kita kehilangan kekuatan transformatifnya. Mari kita memohon agar Roh Kudus membuka mata hati kita untuk mengerti kitab suci seperti yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya setelah peristiwa kebangkitan. Marilah kita tekun membaca firman
dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk diperbarui. Dengan pemahaman yang benar akan kitab suci, kita akan mengalami kekuatan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa setiap kami dimanapun kami berada, menyaksikan tayangan renungan harian keluarga ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk memahami kitab suci, memahami setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan. Sehingga dengan pemahaman yang benar, kami akan dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami. Dari waktu ke waktu biar berkat-berkat Tuhan kami nikmati. Pribadi lepas pribadi, keluarga kami masing-masing diberkati kami umur panjang, sehat, kuat, pengharapan menjalani hidup jadi bagian kami. Tapi juga sukacita, bahagia, dan damai sejahtera boleh kami nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Setiap usaha, pekerjaan kami, apa yang kami tekuni, biar Tuhan buka-buka jalan. Namun jika Tuhan dapati di waktu-waktu ini kami mengalami pergumulan, berilah kiranya pertolongan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terpuji Engkau. Ini kami yang bersyukur dan bermohon. Seluruh kehidupan kami bawa dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.